Pemirsa, sidang putra Riza Halid Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina kembali digelar. Di depan majelis hakim, Keri tetap membela ayahnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa siang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto hadir sebagai terdakwa. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang sebagai saksi. Salah satunya Direktur PT Petro Energi Nusantara Indra Putra. Apakah saudara pernah mendapat informasi atau saudara juga tahu bahwa ada keuntungan fee 2-3% yang nantinya akan diperoleh oleh Dimas dari transaksi ini? Tidak. Sementara itu, Keri kembali menekankan penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitan dengan ayahnya, Riza Halid. Kegiatan saya ini hanya sewa-menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan. Keri juga sempat menitipkan 4 lembar surat kepada kuasa hukumnya Patra MZ soal keluh kesahnya yang ditulisnya di dalam penjara. Pak Keri selaku terdakwa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya, menyampaikan permohonannya tadi agar persidangan bisa berjalan secara adil. Sebelumnya, Muhammad Keri Adrianto, putra Riza Halid, diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Keri pun didakwa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH mengungkap sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Hal tersebut mendapat sorotan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan segera mengevaluasinya agar tidak menjadi ancaman kedaulatan negara. Di Indonesia, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti Bea Cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.
Ya, pemirsa, tiba di rumah duka, Ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus berikan trauma healing pada keluarga Alvaro. Enggak sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Ya, aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk menegakkan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan jenazahnya? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganannya seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya. Syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang, jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa aja Pak? Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi benarkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho jadi tersangka pembunuhan. Ya, Alex Iskandar meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik. Karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat
tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alek dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kematian Alvaro, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendri Aprila di Masjid Al-Muflihun. Ya Hendri, apakah sudah ada informasi kapan polisi akan melakukan olah TKP di masjid di mana awalnya korban Alvaro ini menghilang? Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, tentu untuk sampai sejauh ini kami memantau belum ada informasi terbaru berkaitan dengan proses olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekiranya kalau informasi yang kami telusuri dan juga kami cari bahwa rencananya akan dilakukan pada pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat, tepatnya di TKP masjid yang berada di dekat dari kediaman dari kakek dan juga nenek dari bocah berusia 6 tahun dengan nama Alvaro Kiano. Dan tidak hanya itu, Yasmin dan juga pemirsa, tentu nantinya olah TKP akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, yang kemudian ini akan dilakukan di salah satu titiknya adalah di masjid tempat saat Alvaro dibawa ataupun diculik oleh ayah tiri yang menjadi pelaku dalam penculikan dan juga pembunuhan Alvaro Kiano. Tentu tidak hanya itu, berkaitan dengan informasi tes DNA. Jadi kalau memang sebelumnya ibu kandung dari Alvaro sendiri telah melakukan tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, dan kemudian pihak dari RS Polri Kramat Jati pun sudah mengantongi 2 kantong jenazah, di mana dengan rincian 1 kantong jenazah berisi pakaian dan yang kedua kantong jenazah ini berisi tulang berulang. Dan tentu Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, kalau memang informasi terakhir yang kami terima dalam proses tes DNA ini, pihak dari RS Kramat Jati pun juga telah mengantongi sampel DNA dari ibu kandung Alvaro sendiri untuk nantinya akan ditentukan hasil tes DNA tersebut. Dan kami pun juga memantau di TKP, tepatnya di kediaman rumah dari kakek dan juga neneknya tempat Alvaro tinggal, di mana memang cukup sepi, bahkan pintu pun tertutup, yang juga diinformasikan oleh pihak dari tetangganya bahwa dari pihak keluarga ini meminta untuk beristirahat dan tidak didatangi oleh awak media terlebih dahulu, karena mengingat sebelumnya juga telah terbuka dan saat ini sedang melakukan istirahat untuk nantinya juga informasi yang kami terima akan mengikuti proses dari olah TKP yang dilakukan di Masjid Al-Muflihun sendiri yang ada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, Yasmin dan juga pemirsa, tentu kalau berkaitan dengan informasi yang juga kami dapat ulas kembali, memang Alvaro ini merupakan bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 8 bulan maksud kami, kemudian ditemukan di kawasan Bogor, tepatnya di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan ditemukan dalam kondisi tulang belulang. Dan tentu juga sampai sejauh ini dari pelaku yang merupakan ayah tiri dari Alvaro sendiri pun juga sebelumnya telah dilakukan penahanan, dan informasi terakhir yang kami terima yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa pihak dari ayah tiri sendiri ataupun ayah tiri dari Alvaro sendiri telah mengakhiri ataupun membunuh diri di di ruang konseling saat dilakukan proses pemeriksaan seperti itu. Dan tidak hanya itu, Yasmin dan juga pemirsa, sejauh ini kami masih menunggu informasi maupun tanda-tanda yang cukup berarti di Masjid Al-Muflihun maksud kami, tepatnya di kawasan Pesanggerahan di Jakarta Selatan, untuk nantinya akan dilakukan olah TKP.
Kita akan tunggu bersama-sama bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Dalam hal ini adalah meninggalnya bocah berusia 6 tahun dengan nama Alvaro Kiano yang kemudian sebelumnya dikabarkan hilang. Sementara Yasmin dan juga Togi. Terima kasih rekan Hendri Aprila melaporkan langsung dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Hendri. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan tanah longsor yang terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Innova. Nah, itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor Bang ya? Karena hujan ya Bang ya, udah dua. Ada berhentinya. Ada berhentinya Bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor Bang? Oh, seperti apa Bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah Bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke, Abang bersama keluarga Bang? Ini Bang Minda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih Bang? Setelah lama tertahan di sini Bang? Ya susah lah Bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke Bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aik Garoga menyapu ke permukiman warga. Tolong dulu kami, Tuhan. Jangan Pak ini, ayo biar Pak. Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas ke 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aik Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Akibat peristiwa ini, 6 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Ya, sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran sungai Bantang Kuranji, Batu Busua, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir.
Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 4 keluarga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, hingga saat ini banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang belum surut. Di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangga dan Maransi, ratusan rumah warga terdampak banjir. Pemirsa, hingga Rabu pagi 200 rumah warga di kawasan Dadok Tunggul Hitam dan Maransi, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang terendam banjir. Ketinggian air mencapai hingga 50 cm. Meski banjir belum surut, warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara itu, sebagian warga yang sebelumnya mengungsi berangsur kembali ke rumah masing-masing. Diketahui pemirsa, banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Kuranji akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kota Padang. Sementara sebagian warga yang terdampak banjir masih bertahan di beberapa lokasi pengungsian, dan untuk mengetahui kondisi para pengungsi, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Sunadar di pengungsian Batu Busua, Padang. Ya, rekan Budi, banjir belum surut. Bagaimana kondisi warga di lokasi pengungsian saat ini? Ya, selamat pagi Togi dan Yasmin dan pemirsa. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kota Padang, salah satunya di kawasan Maransi dan Dadok Tunggul Hitam. Sementara itu saya berada di bangunan SMP 44 Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau. Di sini terdapat sebanyak 87 kepala keluarga dan 327 jiwa yang masih mengungsi di bangunan sekolah ini. Demikian begitu. Ya, Budi, untuk ketinggian air ini mencapai berapa tingginya? Untuk ketinggian banjir saat ini sudah mulai surut, sudah mulai setinggi 50 cm di pemukiman warga, namun tidak merata. Ada juga yang ketinggiannya sudah mencapai 10 cm. Demikian. Iya, Budi, untuk saat ini ada berapa banyak keluarga yang mengungsi di sana dan keperluan apa saja yang masih harus dipenuhi? Ya, untuk di lokasi pengungsian ini terdapat 87 kepala keluarga dan 327 jiwa. Mereka tidur di berbagai kelas di bangunan SMP 44 ini. Saat ini mereka sangat memerlukan bantuan seperti selimut serta makanan bayi. Untuk dapur umum sendiri sudah didirikan di lokasi dari Dinas Sosial dan BPBD. Demikian. Baik, rekan Budi, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua untuk situasi terkini di posko pengungsian. Ya, Budi? Ya, seperti inilah suasana di posko pengungsian SMP 44 warga Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit. Terdapat sejumlah ada di lokasi. Iya, Budi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh para pengungsi saat berada di sana? Untuk kendala sendiri dari keterangan warga menyatakan sangat butuh bantuan seperti makanan bayi dan selimut. Demikian ya sih. Baik, Budi, untuk mungkin yang diperlukan apa saja logistik untuk para keluarga atau mungkin dari para warga setempat?
Untuk logistik sendiri dari Dinas Sosial di BPBD sudah menyediakan dapur umum di lokasi serta tempat pengobatan untuk mengecek kesehatan para pengungsi. Bagus. Ya, rekan Budi, mungkin ada keluhan penyakit dari para warga akibat banjir ini? Untuk sementara ada 2 orang yang masih dirawat di ruangan kesehatan. Mereka menderita demam, terus sakit kepala, dan tensi tinggi. Ya, baik. Terima kasih banyak. Rekan Budi Sunandar melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Budi. Ya pemirsa, setelah viral macet parah arus lalu lintas di Jalan Raya Cinere Depok kini lancar. Ya, polisi dan petugas di Sub dikerahkan untuk mengatur jalan. Ya, petugas gabungan dari Polsek Cinere dan Polres Depok dikerahkan untuk bantu atasi macet di Jalan Raya Cinere Depok. Selain polisi, petugas di Sub juga dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Menurut Satlantas Polsek Cinere, kemacetan yang viral kemarin akibat proyek gorong-gorong. Jalur alternatif banyak yang di portal, sementara jalur yang terimbas proyek ditutup sepenuhnya. Kontraflow di jalur ini berlangsung sejak 18 November kemarin hingga 23 Desember mendatang. Kalau kemarin kendalanya itu banyak yang harusnya jalan tembusnya bisa di situ karena ditutup portalnya. Portal. Jadi kami ya menampungnya di jalan raya ini aja. Jalan Raya Cinere. Sudah dikoordinasikan juga. Alhamdulillah bisa kita pencar kemana-mana. Jalur alternatifnya sudah dibuka. Sudah dibuka semua. Alhamdulillah lancar. Ya, sebelumnya kemacetan parah terjadi di Jalan Cinere Raya Kota Depok, Jawa Barat imbas adanya pembangunan proyek gorong-gorong. Ya, akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Bocah SD ini hanya bisa terdiam. Dirinya tak bisa menuju sekolah karena kemacetan panjang di Jalan Cinere Raya Depok, tepatnya di depan Mall Cinere. Antrian panjang kendaraan yang mengganggu aktivitas warga ini imbas adanya pembangunan proyek gorong-gorong. Bahkan sistem kontraflow yang diterapkan malah memperparah kemacetan hingga 2 km di kedua arah, yakni dari arah Depok menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Dari pagi sama jam pulang kerja, berangkat kerja sama pulang kerja. Dari kapan sih Bang? Itu dari tanggal 17 sampai rencananya sampai kapan? Di pelangnya sih cuma tanggal 30. Tapi ada kalau pagi atau pas-pas macet ada petugas nggak sih Bang? Ada. Tapi cuma beberapa doang. Cuma beberapa. Dari mana Bang? Ini dari Polsek Cinere. Kemacetan di kawasan ini terjadi setiap waktu. Pada jam sibuk seperti pagi hari, kemacetan juga terjadi hingga ke jalan perumahan warga atau gang-gang, lantaran pengguna jalan berebut untuk mendapati akses jalan alternatif. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Ya, selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. Ya, pemirsa, pada 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019 hingga 2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kini ketiganya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.
sebagai berikut. Penuntut umum terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut, dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Ya, usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Pemirsa, Susilo Aribowo, pengacara ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menyebut kedatangannya ke gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah tersebut telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam kemarin. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan. Pemirsa, pemberian rehabilitasi sebagaimana dengan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung, dan berikut pengertian rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan tersebut diberikan karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemirsa, Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis sidang mempertanyakan alasan penyembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami. Pemirsa, sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatu Wasilalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan juga mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. 9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir, hingga tanda tangan Rektor UGM dan juga tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh, Mas. Bingung, tegangan Mas kalau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis.
kalau yang majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Ya, sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Aswar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi, ya. Lanjut. Jadi bentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas, ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh, ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari ya, Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti sama. Kebohongan publik. Ini Bang Andi Azwan telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Aiman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting karena tadi sudah diklaim bohong. Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi. Menurut dia Bang katakan bohong. Terserah untuk dia, tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari mana? Saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya. Nggak masalah. Asli kok nggak ada watermarknya. Saya mau tanyakan. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak itu aja udah Dumatno nanti. Asli atau enggak? Pemirsa, iNews Media Group kembali menggelar Campus Connect, kali ini di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Ya, acara ini merupakan bagian dari upaya iNews Media Group untuk memperkuat literasi dan inspirasi di kalangan mahasiswa. Para mahasiswa antusias ikuti acara iNews Media Group Campus Connect. Di hari pertama ini, antusiasme mahasiswa sudah terlihat sejak pagi. Di acara ini, pemirsa, para mahasiswa bisa belajar jadi talent dan juga jurnalis. Dalam acara ini, mahasiswa bisa hadiri sesi sharing season serta walk-in interview dari iNews Media Group. Acara ini akan digelar selama 2 hari, yakni hari ini 26 November dan juga esok 27 November. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada jurnalis Ayah Nufus di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Ya, selamat siang Ayah. Bagaimana antusiasme mahasiswa mengikuti iNews Media Group Campus Connect di sana? Halo Togi, Yasmin dan juga pemirsa, antusiasnya sudah dipastikan luar biasa sekali. Sejak pagi tadi kami memantau mahasiswa dan mahasiswi sudah mampir untuk melihat begitu banyak aktivitas yang diselenggarakan iNews Media Group di Universitas Tarumanegara, Jakarta ini. Acara ini diselenggarakan di 2 gedung yang berbeda. Yang pertama adalah di Auditorium Universitas Tarumanegara, yang mana di sana nantinya iNews Media Group memberikan sharing session yang bertemakan Be the News Creator, Beyond
Beyond Viral and Social Impact, yang mana nantinya Anies Media Group ini akan menghadirkan pembicara-pembicara kece yang berbicara soal bagaimana membuat creation di media sosial tentunya agar mahasiswa dan mahasiswi ini lebih relevan lagi di dunia digital yang di era saat ini. Dan juga di acara yang kedua ini yakni di Gedung Selasar dari Universitas Tarumanegara di tempat saya berada ini, yang mana di sini aktivitasnya juga gak kalah seru begitu ya, di mana nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa merasakan experience atau juga pengalaman menjadi jurnalis dan juga reporter seperti saya saat ini. Dan nantinya mahasiswa-mahasiswa akan diberikan arahan oleh saya sendiri, Togi dan juga Yasmin di sini untuk merasakan bagaimana sih menjadi seorang reporter dan merasakan dunia broadcasting begitu ya. Dan selain nantinya mahasiswa dan mahasiswa ini dapat merasakan pengalaman menjadi jurnalis, di sini juga ada banyak sekali experience booth yang dihadirkan untuk mahasiswa dan juga mahasiswi, misalnya seperti kecantikan, kemudian juga pengalaman-pengalaman di profesional dan banyak lagi. Dan untuk acara Anies Media Group Campus Connect ini sendiri akan berlangsung selama 2 hari ini dan juga esok. Jadi pastikan untuk mahasiswa dan mahasiswi jangan sampai ketinggalan untuk merasakan experience menjadi seorang jurnalis. Sementara demikian. Wah, seru sekali. Terima kasih banyak rekan Aya Nufus melaporkan langsung dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.